Shalom saudara-saudara, selamat pagi, salam sejahtera bagi kamu sekalian. Tanpa terasa kita sudah berada dalam hari terakhir dalam pekan ini, Sabtu 19 Juni 2021. Mari kita awali kehidupan hari ini dengan menyerahkan diri kita ke dalam tangan kasih Tuhan. Siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan melalui kebenaran firman saat ini. Mari kita mulai. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Bacaan kita saat ini adalah dari Kisah Para Rasul 21 ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Saudara, mari kita berdoa memohon hikmat Tuhan. Tuhan, ungkapan awal dari hati kami saat ini adalah puji syukur limpah terima kasih kepadamu. Engkau Allah kami yang sungguh baik. Syukur atas kehidupan baru karuniamu. Kami hendak mengisi kehidupan ini dengan kebenaran Tuhan melalui renungan firman pada pagi ini. Roh Kudus penuhi hati kami, agar kami sungguh dapat mengalami kemuliaan-Mu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 21 ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Paulus ditangkap. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah. Lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia. Sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong, inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang menantang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Sebab mereka telah melihat Trofimus dari Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota, dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Maka gemparlah seluruh kota, dan rakyat datang berkerumun, lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah, dan seketika itu juga semua pintu gerbang bait Allah itu ditutup. Sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia, sampailah kabar kepada kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar. Kepala pasukan itu segera bergerak dengan prajurit-prajurit dan perwira-perwira dan maju mendapatkan orang banyak itu. Ketika mereka melihat dia dan prajurit-prajurit itu, berhentilah mereka memukul Paulus. Kepala pasukan itu mendekati Paulus, menangkapnya dan menyuruh mengikat dia dengan 2 rantai. Lalu bertanya, siapakah dia dan apakah yang telah diperbuatnya? Tetapi dari antara orang banyak itu, ada yang meneriakkan kepadanya ini, ada pula yang meneriakkan itu. Dan oleh karena kerebutan itu, ia tidak dapat mengetahui apakah yang sebenarnya terjadi. Sebab itu ia menyuruh membawa Paulus ke markas. Ketika sampai di tangga, Paulus terpaksa didukung prajurit-prajurit karena berdesak-desaknya orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia sambil berteriak, "Enyahkanlah dia." Demikian firman Tuhan. Amin. Provokator. Itulah tema kita pada saat ini. Provokator adalah istilah yang digunakan untuk orang-orang yang membangkitkan kemarahan massa, yang bertindak menghasut dan memancing emosi orang lain. Mereka suka mengadu domba, menfitnah untuk kepentingan pribadinya. Provokator tidak hanya ditemukan pada zaman ini, tetapi jauh sebelumnya sudah ada, termasuk tercatat dalam Alkitab. Saudara,
Bacaan kita pada saat ini memperlihatkan bagaimana cara kerja provokator yang dalam hal ini dilakoni orang Yahudi. Mereka menghasut orang untuk membenci Paulus dengan melemparkan isu yang provokatif bahwa Paulus mengajarkan ajaran yang menentang hukum Musa dan rumah Tuhan. Dan Paulus membawa bukan orang Israel ke dalam rumah Tuhan. Rupanya tindakan provokator berhasil menyulut emosi massa. Akibatnya kota kacau balau. Paulus ditangkap dan diseret untuk diperhadapkan kepada pengadilan. Massa menyerukan untuk membunuh Paulus. Tindakan provokator mengancam kehidupan Paulus. Tetapi Paulus tetap tenang. Bahkan dalam perikop selanjutnya, Paulus justru memohon izin untuk berbicara, menyatakan kesaksiannya. Paulus tetap tenang karena ia meyakini kuasa Tuhan melampaui kehebatan para provokator. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kehidupan kita saat ini akan selalu berhadapan dengan para provokator yang dengan berbagai cara bisa saja menjatuhkan kita. Namun Paulus mengajarkan kepada kita untuk melihat dengan cara yang berbeda, bukan dengan cara manusia, melainkan dengan cara Tuhan. Karena hanya dengan cara Tuhan kita akan tetap kuat dan tidak gentar. Kita akan tetap tenang menghadapi provokator zaman sekarang ini. Saudara, yakinlah bahwa provokator bisa hebat, tetapi Tuhan jualah yang punya kuasa. Terpuji nama Tuhan, diberkati kita semua. Amin. Saudara, mari kita menyatu, menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Mada syukur limpah terima kasih kami angkat bagimu Tuhan. Terima kasih kami boleh mengalami persekutuan dengan Tuhan melalui renungan pada pagi ini. Firman-Mu telah memenuhi kehidupan kami. Dalam menjalani hari ini Tuhan, hendaknyalah hati kami, pikiran dan perbuatan kami selaras dengan kehendak-Mu. Sehingga kami menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan bagi sesama yang menyebarkan isu menyulut kebencian. Tetapi justru kami dapat menyebarkan kebaikan, menaburkan kebenaran. Seraya dengan keyakinan itu Tuhan, kami tetap menaruh harapan kami bersama dengan saudara-saudara kami. Saudara-saudara kami yang sakit, yang mengharapkan kesembuhan, yang berduka, sungguh mengharapkan kekuatan dan penghiburan. Yang mencari pekerjaan, mengharapkan jalan terbuka dalam upaya mencari pekerjaan. Demikian pula dalam menata usaha, bisnis, baik itu bisnis atau usaha menengah ke atas, usaha menengah ke bawah, tetap berharap semoga semua dapat berjalan dengan baik dan tetap menjadi berkat. Tuhan akan tetap ada atas semua harapan-harapan ini. Juga atas segala pengabdian bagi bangsa dan negara kami. Baik dari pemerintah kami yang bertanggung jawab atas keamanan bangsa dan negara, juga yang berjuang dalam bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan lain-lain. Tuhan lindungi dan berkati atas setiap pelayanan dan jerih lelah mereka. Tuhan, kami pun tetap menyerahkan keutuhan rumah tangga setiap umat-Mu. Penuhilah rumah tangga kami dalam damai sejahtera-Mu. Pelihara para orang tua kami yang sudah senior, tetap dikaruniakan hati yang gembira dalam masa tua, tetap mengembangkan talenta dan kuat dalam iman. Tuhan, berkati setiap pelayanan yang senantiasa dilayankan oleh gereja, penataan pelayanan oleh majelis gereja, dan pengurus organisasi intragerejawi. Dan juga upaya panitia pembangunan yang terus berjuang untuk membangun gedung gereja.
Tuhan dimuliakan atas semua sukacita dan pelayanan ini. Mohon pula kiranya Tuhan berkati upaya anak-anak-Mu yang tetap siaga dalam menghadapi masa pandemik ini. Jikalau varian COVID yang semakin bermunculan, Tuhan tolong kami, agar kami tetap sehati untuk saling menjaga, sehingga kami tetap terhindar dari serangan virus ini. Dan kami dapat mengisi waktu hidup kami dengan hal-hal yang berguna dan memuliakan Tuhan. Tuhan, sungguh kami percaya bahwa setiap kami yang bersatu dalam persekutuan ini dimanapun berada, Engkau memenuhi kami semua dengan hadirat-Mu, sehingga kami akan mengalami segala kehidupan kami dalam rangkulan Tuhan. Kami akan menikmati kehidupan yang indah. Inilah doa kami Tuhan. Ampunilah akan segala salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Tuhan mengutus kita semua ke dalam kehidupan kita untuk bekerja dengan baik. Karena itu terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita saudara-saudara. Terima kasih atas waktu dan perhatian saudara sekalian. Tetap jaga kesehatan. Salam sehat.